Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Idul Fitri ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ada dua kebahagiaan bagi orang yang melakukan ibadah sahur. Yang pertama, ketika dia berbuka serta merayakan Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah saat perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak kenikmatan dari segala kenikmatan. Allah Akbar. Oke, kita kembali kepada kenikmatan yang pertama, yakni merayakan Idul Fitri. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan jelaskan secara singkat dari beberapa referensi yang pernah saya baca. Oke, yang pertama adalah mandi besar. Biasanya Rasulullah melakukan mandi besar sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Sebagaimana yang Ibnu Umar katakan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar mandi besar pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat sholat. Hadis riwayat Malik. Jadi yang pertama adalah mandi besar. Yang kedua, sarapan dulu sebelum pergi ke lapangan untuk sholat Id. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pergi sholat Idul Fitri melainkan sesudah makan beberapa biji kurma dengan hitungan ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ini mungkin hikmahnya adalah karena perut kita yang sudah terbiasa diisi waktu sahur, jadi jika tidak sarapan dulu bisa jadi menyebabkan sakit pada perut kita. Luar biasanya Rasulullah memberikan contohnya ya. Oke, yang ketiga yakni memakai busana terbaik. Ingat, busana terbaik bukan terbaru. Hasan al-Sibti radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar pada hari raya mengenakan pakaian terbaik, memakai wangi-wangian terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga. Hadis riwayat Hakim. Ini ada kata-kata berkurban, mungkin ini dilakukan untuk pelaksanaan Idul Adha. Jadi intinya memakai busana terbaik, bukan terbaru. Yang keempat, untuk memperlihatkan syiar, Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id di lapangan. Abu Sa'id Al-Hudri berkata, Rasulullah SAW keluar menuju lapangan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama beliau kerjakan adalah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Namun kalau tidak memungkinkan, bisa dilakukan di masjid. Sebagaimana yang Abu Hurairah pernah berkata, kami pernah kehujanan pada hari Id. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat Id bersama kami di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, menuju lapangan dengan jalan kaki. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW jika pergi sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki dan kembalinya juga dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa jalan kaki menuju lapangan itu sunnah. Kalaupun kita berkendaraan, itu tidak terlarang. Jadi boleh-boleh saja. Oke, yang keenam, biasanya Rasulullah SAW mengambil arah jalan yang berbeda. Masih dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah pergi melaksanakan sholat Id dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil jalan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bila memungkinkan. Hukumnya sunnah kalau arah jalan pergi dan arah jalan pulang berbeda. Namun kalau tidak memungkinkan, menempuh jalan yang sama pun tidak dilarang dan tidak akan mengurangi nilai ibadah sholat Id. Ini pun hanya merupakan keutamaan. Oke. Yang ketujuh, wanita haid boleh hadir di lapangan.
Ummu Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami membawa serta anak-anak perempuan yang hampir balik, yang haid, dan anak-anak perempuan yang masih gadis pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, perempuan-perempuan yang haid tidak boleh sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa wanita haid boleh menghadiri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, tapi mereka tidak boleh sholat. Paham ya? Oke, yang ke-8. Bertakbir pada hari raya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan saum serta bertakbir atau mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ayat ini menegaskan apabila selesai melaksanakan saum maka bertakbirlah atau mengagungkan Allah. Jumhur ulama berpendapat takbir pada hari raya Idul Fitri pada waktu pergi sholat id sampai dimulainya khutbah. Juhri mengatakan, Nabi SAW berangkat sholat Idul Fitri, beliau bertakbir mulai dari rumahnya sampai di tempat sholat atau di lapangan. Menurut Imam Hakim, ini merupakan sunnah yang tersiar di kalangan para ahli hadis, seperti Imam Malik, Ishaq, Ahmad, dan Abu Thawr pun berpendapat demikian. Oke, yang selanjutnya itu yang ke-9. Yakni melaksanakan sholat id. Secara prinsip, cara sholat id sama dengan cara sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Perbedaannya, dalam sholat id, takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, dan takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali. Selesai sholat, kita mendengarkan khutbah id. Perhatikan keterangan berikut. Amir bin Auf berkata, Nabi SAW bertakbir pada sholat id 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, yang ke-10 adalah saling mendoakan. Jubair bin Nafi radhiyallahu anhu menyebutkan, apabila para sahabat bertemu pada hari raya Idul Fitri, mereka saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Bagaimana cara menjawabnya? Ada 3 cara. Yang pertama, jawab dengan ucapan yang sama, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Jawaban yang kedua, dengan mengatakan syamana wa syamakum, saum saya dan saum Anda. Dan ketiga, cukup dengan mengatakan amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, ketiga jawaban ini bisa dipakai karena tidak ada satupun hadis yang tegas menjelaskan jenis jawabannya. Jadi, silakan pilih mana yang bisa paling memungkinkan. Nah, sahabat-sahabat semua, demikian kiranya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika merayakan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.